Kita tunggu kalau dia ngelolo. Setelah ngelolo dia mau bocor-bocor, baru kita pisah. Nah, yang utama intinya yang ini bocor-bocor layarnya. Intinya itu yang kebanyakan kan udah bocor-bocor dibiarin aja sampai ngelolo terus. Istimewa. Dapat dah videonya. Aman. Ringan lah, sampel. Sistem ibu tiri yang dipakai sama Cak Nun itu seperti apa? Sistem ibu tiri yang settingan saya loh ya. Settingan ibu tiri itu untuk lobet itu konslet maksudnya? Konslet, bisa konslet gitu loh. Jadi gini, pertama-tama itu nggak asal langsung ngasih paut gitu, nggak asal untuk jadikan anak tiri, bukan. Iya. Jadi pertama itu player harus birahinya stabil, emosinya harus drop. Nah, itu kan ada maksudnya itu. Iya. Soalnya kalau birahi stabil, emosi drop, insya Allah burung nggak galak sama paut. Nggak mungkin. Kebanyakan yang sistem ibu tiri itu pautnya dihajar. Iya. Nah, kesalahannya itu. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu kita harus menurunkan birahinya, ngedropkan emosinya. Nah, itu cara pertama. Berarti didropkan dulu ya, emosi sama birahi. Birahinya distabilkan. Oke, itu untuk settingan ibu tiri. Ini yang untuk settingan tahap pertama. Nah, itu kalau udah kan yang tahu birahi turun atau enggaknya, atau itu kan yang perawatnya. Kalau udah kelihatan birahi turun, kita nyari loloan lobet.
umur kira-kira 15 hari. Nah, umur 15 hari yang bulu kapas, keluar bulu kapas saja. Nah, bulu kapas itu. Dan itu ada aturannya, maksimal 2 ekor, minimal 1. Itu ada manfaatnya soalnya. Oh, itu manfaatnya apa ya? Gini, sistem ibu tiri kalau kebanyakan anak tirinya, otomatis player bisa kewalahan ngeloloh. Nah itu bisa jadian kurus badan, ngilet. Nah itu terus habis itu dia udah nggak mau lagi ngekek, gitu loh. Jadi kebanyakan kecapean ngeloloh, udah malas-malasan ngekek. Atau secara enggak demikian rupa, kita makanya paling banyak 2, paling sedikit 1 itu aja. Nah itu kalau ngasih, untuk cara pengasihannya tuh nggak langsung dimasukkan, ada caranya. Jadi itu caranya pertama nyari tempat kecil ya, kira-kira dari batok kelapa yang ada orang jual buat pakan ayam, biasanya kan batok kelapa kan ada. Nah player kita taruh di sangkar kotak, sangkar pok itu. Jadi anak tiri tadi apa paut tadi dimasukkan di batok kelapa, tapi di luar sangkar, dikaitkan luar sangkar. Nah kita bantu ngeloloh pertama itu selama 1, 2, 3 atau 7 hari lah. Kita bantu lolos sampai player itu mendekati sambil manggut-manggut. Kalau udah manggut-manggut, player udah manggut-manggut, sampai masukkan insya Allah dilolo. Nah itu caranya, itu cara untuk memasukkan paut ke player biar nggak terjadi pembunuhan. Nah, itu takutnya kalau jadi pembunuhan bahaya gitu. Terus kalau selanjutnya kalau udah dia mau ngelolo, jadi kita perlengkapan sangkar harus ada. Perlengkapan sangkar untuk mandinya player yang besar, pakan. Kalau bisa pakannya kasih 2 tempat, jadi cepuk sama yang biasanya kotak itu. Buat pakan banyak biar dia makannya biar bebas lompat sini bisa makan gitu. Kalau cepuk besar biar dia mandi. Nah kita tunggu kalau dia ngelolo, setelah ngelolo dia mau bocor-bocor, baru kita pisah. Nah yang utama intinya yang ini bocor-bocor layernya. Intinya itu yang kebanyakan kan udah bocor-bocor dibiarin aja sampai ngelolo terus. Kalau ini kita, kalau saya habis ngelolo, terus biasanya sehari bisa sampai 4 kali, 5 kali dia pertama kali ngelolo. Nanti dia pasti bocor. Kalau udah bocor-bocor, insya Allah udah ngeredam itu, kita pisah, kita coba. Kita pisah, kita taruh sangkar biasa, bisa. Nah, dia kalau narik-narik lagi, masukkan lagi. Minimal 2 hari. Kalau udah bocor bener, udah jangan dilolokan lagi. Bawa lomba aja terus. Oh, gitu. Iya, bawa lomba. Kalau udah bawa lomba, udah kelihatan birahi ketinggian lagi, masukkan lagi loh ke loloannya. Jadi selama kita bawa lomba, kita pisah playernya, kita bantu lolo ke pautnya. Nah, kita yang bantu lolo. Itu buat ngeredamnya. Itu yang intinya itu. Jadi ya kalau udah dia bocor, jangan dibiarkan terus sama itu. Nanti di akhirnya malas. Ngelolo terus. Untuk sebelum menginjak selanjutnya, tahapan selanjutnya ini ya. Untuk yang playernya itu bahannya kayak apa itu? Bahannya? Bebas aja, pokoknya dilihat kalau kita harus menyiapkan durasi ada, umur. Nah, seumpama umur 1 tahun otomatis udah mapan itu untuk ngelolo, udah bisa gitu loh. Terus kita lihat kalau biranya benar-benar tinggi, kebanyakan orang kan bira ketinggian nyari undulan susah, paling susah nyari undulan, ganda kan undulan. Solusinya kalau saya pakai loloan. Nah, tapi dengan syarat-syarat yang tadi, jangan dilolokan terus. Kalau dilolokan terus macet. Malah macet layarnya. Kan dia ngelolo terus akhirnya. Berarti harus ada jedanya. Nah, jedanya ya? Kalau udah bocor, 2-3 hari. Nah, pokoknya kita lihat udah bocor, kita buat lomba. Jangan dilolokan lagi. Jadi lolonya sampingakan, sembunyikan. Nah, kita di rumah biarin sendirian aja, nggak apa-apa. Nanti bocor-bocor kelihatan naik birainya, masukkan ke loloan lagi biar ngelolo. Itu aja. Pokoknya syaratnya cari loloan
harus belum ada bulunya, jadi masih bulu kapas. Bulu kapas. Nanti umur 15 hari. Nah, kalau kelihatan pergantian dia udah nggak mau lagi ngelolo itu biasanya kalau udah keluar warna. Udah besar biasanya digigitin nggak di apa gitu. Oh, iya. Itu biasanya dibawa lomba nggak jalan lagi, ya itu nanti kita sebelum dia nggak mau ngekek lagi, kita ganti lagi, kita beli lagi. Cuman korbannya kita ya beli itu, tapi ya jangka waktunya kan lama, berapa bulan. Iya. Itu kalau sistem loloan. Tapi player wajib betina. Kalau ini selama ini aku nyoba kemarin Raden Solo jantan.